Kalau dulu ketika resesi itu memang mungkin banyak orang jadi kaya. Tapi kalau saat ini karena kondisinya beda, belum tentu gitu. Malah kemungkinan lebih banyak orang miskin yang bertambah. Hai Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Seperti biasa hari ini hari Rabu ada koneksi konten Ekonomi seksi. Yeay, bareng Maria Katarina dan juga bareng tim riset CNBC Indonesia. Hari ini ada Bli Putu, Pransua Mitra. Apa kabar Bli? sehat. Dan juga ada Mas Adamisa di sini ya, Halo, produser Mbak Maria. CNBC Indonesia TV. Kita sumringah banget ketawa. Terus kita colorful banget ya kayak yang nonton di YouTube nanti ya, dan di TV kita agak-agak warna-warni nih. Padahal kita mau bahas mengenai resesi-resesian. Nah, Gelap kebetulan iya, harusnya gelap kan, harusnya muram, tapi kita malah colorful gini. Tapi resesi-resesian ini nggak tahu kenapa di medsos nih lagi rame sih. Influencer nih ikut-ikutan semua nih bahas resesi dari berbagai macam sisinya mereka gitu. Nah, sekarang kita coba angkat di sisinya cuap cuan nih, karena kan cuap-cuap cuan pasti ada cuannya. Nah, kita mau bahas mengenai apa benar. Jadi ini pertanyaan ya Sobat Cuan. Setiap kali resesi melahirkan orang-orang kaya baru. Nah, ini kan kita bicara historical, kita bicara apakah opportunity-nya segede itu gitu. Kalau kita bandingkan di resesi-resesi sebelumnya. Nah, kalau yang ngikutin mungkin masa suram awal pandemi 2020, pernah sih kita ngalamin uang segitu mudah ya, bener nggak? Betul. Di pasar saham uang murah, Uang murah terus kenaikan tiba-tiba tinggi easy, setelah pilih ini. merem, katanya saham apapun ya, besok pasti naik gitu nggak sih? Betul. Iya kan? Dan nggak tahu nih kalau sekarang katanya sudah masa-masa pestanya udah selesai, waktu Sudah cuci selesai. piring kah gitu. Nah, tapi kita balik dulu ke tema, apakah memang benar banyak sekali orang-orang newbie kaya gitu ya, orang-orang baru, orang-orang kaya baru itu muncul setiap kali resesi? Mungkin ya, itu mungkin ya. Karena kalau kita lihat, kalau dulu ketika resesi itu memang mungkin banyak orang jadi kaya. Tapi kalau saat ini karena kondisinya beda, belum tentu gitu. Malah kemungkinan lebih banyak orang miskin yang bertambah di saat ini. Karena kalau kita lihat, resesi itu adalah pelambatan ekonomi. Ketika itu terjadi, bursa saham di berbagai negara yang dilanda resesi itu merosot kayak gitu. Kita lihat historisnya aja, misalnya di 2008, ketika terjadi krisis finansial global, Amerika mengalami resesi, pasar sahamnya turun. The Fed, Bank Sentral Amerika itu melonggarkan kebijakan moneter dengan memangkas suku bunga dan quantitative easing. Hal yang sama juga terjadi di awal pandemi ya. Perekonomian merosot, bursa saham merosot, The Fed bertindak dengan sama. Nah, ini yang menyebabkan mungkin ya, menurut saya ada orang kaya baru itu karena biaya pinjaman jadi murah. Karena suku bunga sangat rendah, biaya pinjamannya murah, mereka berani untuk meminjam, karena kita juga tahu ketika stimulus diberikan, perekonomian perlahan-lahan akan bangkit. Dan ketika stimulus itu dikeluarkan, digelontorkan, uang murah lah istilahnya ya, jor-joran kayak gitu, bursa saham itu selalu naik. Jadi orang-orang meminjam uang, memasukkan ke bursa saham. Itu keuntungannya bisa berlipat-lipat, ketimbang misalnya di Amerika Serikat sendiri ya, suku bunga pinjamannya itu sekitar mungkin 1% bunganya. Jadi dengan kenaikan indeks saham yang bisa puluhan hingga ratusan persen, tentunya kan itu memberikan keuntungan yang sangat besar. Nah, itulah yang menyebabkan bisa dikatakan banyak muncul orang kaya baru. Tapi untuk saat ini kondisinya udah tidak seperti itu lagi. Oke. Ya, karena resesi kali ini tidak akan direspon dengan pelonggaran moneter. Jadi resesi kali ini malah penyebabnya adalah suku bunga yang tinggi. Ketika suku bunga tinggi, biaya pinjaman jadi mahal, orang-orang jadi takut meminjam. Apalagi dengan inflasi yang tinggi, harga-harga naik, itu bisa menambah jumlah orang miskin sih, khususnya di Indonesia. Ada faktor X lainnya Ada agak faktor X. membedakan. Ini sangat berbeda resesi kali resesi ini yang tuh saat ini dengan yang tidak biasa. dulu-dulu Iya. gitu ya. Nah, kalau yang lo lihat kayak gimana Mas Adam? Iya. Kalau untuk tahun ini sendiri ke tahun ke depan mungkin kita ngelihatnya harus dari pandemi 2020 ya. Itu kan sudah terjadi penurunan, kemudian sudah ada banyak pelonggaran. Nah, kemudian di 2 tahun berikutnya, di tahun 2022 ini kenapa kita menghadapi resesi seperti yang tadi Bli Putu bilang kan? Tidak akan semudah sebelumnya seperti di tahun 2008 atau di tahun 98 gitu kan, memanfaatkan peluang ke depannya gitu.
Tapi yang masih kita bisa lihat sebenarnya peluang apakah akan ada orang kaya baru tetap ada gitu kan. Tapi apakah dia akan sustain? Belum tentu, karena di depan yang kita hadapi itu resesi gitu kan. Belum tentu ada kemudahan. Orang-orang yang selama 2 tahun bertahan karena pandemi belum tentu masih punya cukup modal untuk bisa mengembangkan lagi gitu kan. Kalau memang masih ditaruh di saham, apakah sahamnya sudah cukup menguntungkan gitu kan, sementara nanti akan ada kemungkinan gejolak terus kemudian terkoreksi lagi. Tapi memang ada orang yang bilang di setiap koreksi itu pasti ada peluang. Ada gitu peluang, kan. benar. Masalahnya di setiap peluang itu apakah kita punya modal untuk masuk ke dalamnya? Kalau orang kaya mah mungkin dia udah tahu duluan kali ya nggak sih? Mungkin insight-nya banyak. Yang terus ada personal advisor mungkin ya. Jadi kayak nggak miss moment gitu. Itu nggak sih yang mengunggulkan kenapa akhirnya peluang untuk mereka tune in terus out itu lebih cepat, sehingga kan ini kan kayak kita based on opportunity aja sih gitu ya. Kalau Maria nih tiba-tiba punya uang sekian terus gue pas aja dapet nih masuk momentum gue masuk dan outnya ya, should we can be a next rich person gak sih? Ya kan mungkin aja miliarder next miliarder nggak, why not ya sih Lipu tuh? Ya memang itulah mungkin bedanya antara orang yang sudah kaya dan orang yang baru mau kaya ya kayak gitu. Karena atau berharap kaya ya Tuhan. Ya. Orang yang sudah kaya itu mungkin mereka sudah lama berkecimpung di dunia pasar modal, kemudian bisa dikatakan juga di properti kayak gitu kan. Jadi mereka sudah paham kapan momen keluar dan masuknya kayak gitu, karena mereka sudah lama berkecimpung. Nah, kita sebagai yang berharap kaya mungkin bisa belajar dulu ya. Misalnya kalau saat ini harga komoditas di Indonesia sendiri bursanya masih cukup bagus kan sebenarnya. Malah satu-satunya yang menguat di Asia Pasifik kayak gitu. Nah, itu karena kenaikan harga komoditas. Kita ditopang komoditas. Kalau kata orang itu ketika harga komoditas naik, next-nya itu akan diikuti dengan kenaikan harga properti. Nah, itu katanya konon. Ya kita bisa belajar juga dari itu apakah benar, mungkin apakah akan ada kenaikan yang cukup signifikan. Kalau kita lihat harga properti di Indonesia belakangan ini sih sudah mulai naik, tapi kenaikannya masih tipis kayak gitu. Dilihat dari data survei properti dari BI ya, itu kenaikannya cuma year on year 0, sekian, paling gede, paling tinggi itu saya lihat itu 0,6% di kuartal keempat 2021 dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi kenaikannya sebenarnya masih kecil-kecil. Nah, ya harapannya ketika resesi terjadi, mungkin akan ada koreksi lagi ya, koreksi. Dan di Indonesia saya rasa mungkin resikonya masih kecil, cuman pasti dampaknya ke ekonomi, pelambatan ekonomi. Mungkin akan ada koreksi terlebih dahulu, nah mungkin di sana bisa menjadi peluang sih kayak gitu. Tapi sekali lagi properti itu bukan barang yang murah. Bukan barang yang murah. Kalaupun misalnya ada kenaikan harga properti, malah it's too hard to buy juga ya kan, karena harganya mahal. Apalagi kan sekarang juga karena banyak properti itu juga sekarang tuh jadi sebagai solusi untuk sebagian besar orang untuk find out cash. Tapi kan susah juga jualan properti di tengah kondisi kayak gini ya nggak sih? Benar, karena cashnya kan orang belum tentu ada. Karena itu setelah 2 tahun pandemi ini ya lumayan susah juga tuh mempertahankan cash flow gitu kan. Sementara harga properti tidak murah. Kalau mau KPR pun bunga KPR-nya juga tidak kecil-kecil bakal naik lagi ntar. Itu sih yang bikin susah sebenarnya. Tapi kalau memang ada orang yang atau mungkin sekelompok orang yang mempunyai cash yang cukup untuk bertahan, nah nanti dia memanfaatkan resesi kan. Kalau di tahun 2022 ini sebenarnya cuan dari sektor komoditas untuk beberapa pihak itu sudah sangat tinggi ya. Nah dari situ kalau dia sudah tahu kapan harus keluar dari marketnya, dia akan punya cash yang banyak. Ketika resesi tiba, pasar turun, dia langsung masuk lagi. Sebenarnya sih di situ pemanfaatannya. Kalau dari saham sih kita lihat aja ininya proyeksi dalam ketika sedang di tahun 98 ketika sedang krisis, di tahun 2008 krisis keuangan, itu kan pasar saham turun lebih dari berapa ya? 50% mungkin ya. Nah di saat orang banyak yang ketakutan mengamankan modal, sementara yang sudah punya modal di bawah mereka menampung gitu kan, membeli saham. Jadi yang punya cash banyak tuh yang sangat diuntungkan ya, karena opportunity peluang untuk masuk ke berbagai macam aset tuh cukup gede ya. Banyak harga yang didiskon. Iya bener, iya nggak sih? Bukan hanya di saham juga ya. Tapi apa memang melulu pasar modal ya? Maksudnya memang yang membawa orang-orang ini kemudian menjadi orang kaya baru, apakah memang purely dari pasar modal? Ataukah dengan yang lain gitu, atau mungkin aset yang lain? Kalau kita lihat memang pasar modal, karena
kenaikannya itu kan bisa berlipat-lipat ya. Kalau kita bandingkan misalnya obligasi ya fix, mungkin sekarang 7% per tahun yang tenor 10 tahun obligasi. Kemudian kalau properti juga akan naik, tapi kenaikannya juga tidak sampai, mungkin dalam setahun itu tidak mungkin naik 100% kayak gitu. Mungkin beberapa 7%, 10% masih mungkin lah. Tapi kalau 100% itu mustahil sih properti kayak gitu. Nah, satu-satunya yang bisa memicu lonjakan kenaikan itu ya di pasar modal, pasar saham. Kita lihat kan beberapa saham-saham itu udah kenaikannya beberapa kali lipat kayak gitu. ADMR misalnya semenjak IPO itu udah belasan kali lipat naiknya. Nah, disitulah Ribuan sebenarnya persen ya. iya, Ribuan persen. disitulah 1.100%. sebenarnya yang bisa memunculkan orang kaya baru kayak gitu. Di satu-satunya ya di aset, ya aset berisiko saham. Termasuk siapa sih tuh yang kemarin yang apa naik ratusan persen yang jadi orang kaya baru, sahamnya apa sih, lupa gue. DCI. DCI, dan nah itu. EDGE. Ya itu kan satu kan yang punya, satu grup yang punya. Mulai dari IPO-nya harganya berapa ribu rupiah, kemudian jadi puluhan ribu. Nah, waktu pandemi juga ada kan beberapa yang seperti salah satu saham Itamara Nuraya misalnya. Oh, si suntik alat itu, alat suntik kesehatan ya. itu kan kalau kita bisa memanfaatkannya itu dari harga ratusan rupiah jadi sampai waktu itu pernah 3.400 sebelum akhirnya sideways di 1.500. Normal lagi gitu ya harganya. Ya, bukan hanya itu aja tapi kayak emiten farmasi BUMN juga. Oh, gila itu. Bisa menikmati semua tuh kalau memang Parah. peluangnya. Nah, kalau yang itu waktu pandemi berarti kan sektornya kesehatan. Iya. Kemudian setelah pandemi selesai ternyata ada boom komoditas. Harga-harga saham tambang naik semua. Naiknya juga ratusan persen. Bahkan ITMG yang selalu dividen yieldnya tinggi pernah di level 17 ribuan. Kalau nggak salah di awal tahun masih sekitar 20 ribuan deh. Sekarang udah 44 ribu gitu kan. Tidak dalam waktu 1 tahun sudah naik 100% gitu. Fundamentalnya memang bagus gitu kan. Kalau kita tahu apa sektor rolling sektor yang berikutnya, mungkin kita bisa memanfaatkan peluang itu. Tapi memang butuh waktu belajar. Benar. Kalau memang setelah ini, kalau Beli Putu bilang setelah sektor komoditas akan ada sektor properti, ya kita berarti harus siap-siap properti mana nih yang bagus gitu. Karena tidak semua sektor properti itu naik akan juga naik semua juga, dan bakalan kena imbas kenaikan after commodity boom ini gitu. Betul. Kan ya masih ada yang enggak juga gitu, masih yang belum momennya kan suku bunga juga naik. Makanya jadi kondisi kalau saat ini benar-benar berbeda ya. Biasanya akan lari ke situ, jadi ya sektor rotationnya belum tentu ke situ karena ada suku bunga yang tinggi, interest rate-nya jadi emang gila-gilaan juga. Memang kasus yang unik sih untuk di tahun ini ya. Resesi itu biasanya terjadi ketika perekonomian melambat, pasar tenaga kerja tingkat pengangguran itu akan naik. Nah, sementara saat ini perekonomiannya melambat, inflasi tinggi, tetapi pasar tenaga kerjanya masih kuat di Amerika Serikat dan negara-negara Datanya barat. bagus sih kalau di Amerika. Datanya bagus Amerika. Nah, itu yang bikin dilema sih. Jadi mereka mau menurunkan inflasi dengan menaikkan suku bunga terus-menerus begitu, tetapi pasar tenaga kerja yang masih kuat itu demand masyarakat masih tinggi. Agak susah menurunkan inflasi kalau masyarakat masih terus berbelanja kayak benar. Nah, itu yang ya situasi agak susah lah. Agak dan beda, itu berefek ke Indonesia juga, mau tidak mau, karena kan kita juga harus mengimbangi Amerika Serikat dengan menaikkan suku bunga agar tidak terjadi gejolak di sini. Nah, kenaikan suku bunga ini berdampak ke ekonomi ke nanti. Kita deh. Iya. Kita yang rakyat kecil juga kena. Makanya. Nah, kalau misalnya kita kayak statement resesi gini-gini gitu-gitu, atau mungkin muncul orang kaya baru, sebenarnya ketika nih Sobat Cuan dengerin nih, apa sih yang harus dilakukan begitu ketika kemudian banyak statement soal resesi? Mungkin nggak banyak yang ngerti gitu. Maksudnya kalau habis resesi gue mesti ngapain gitu? Apa yang harus antisipasinya kayak gimana gitu? Karena hidup harus terus berjalan. Benar. Mau besok dibilang resesi, tetap aja gue harus bangun, harus kerja, harus ini, harus itu gitu kan. Tapi maksudnya apa sih yang harus gue lakukan terhadap mungkin keuangan pribadi atau arus dananya mereka pribadi secara personal, mereka harus mengamankan apa dulu gitu. Ya, kalau yang lebih implemented, yang lebih kayak gue terus kayak gitu loh. Ya, mungkin kita harus bisa memisahkan mana kebutuhan dan mana keinginan kayak gitu. Itu mungkin suatu hal yang mendasar ya. Kebutuhan itu kan pasti makan. Mungkin kalau punya cicilan KPR itu KPR dulu lah. Terus bunga naik lagi, cicilannya naik. Ya, cicilan naik, benar. Iya kan, naik bunganya. Lumayan berapa persen? Kalau turun nggak langsung turun ya, kesel kan? Betul. Ini curhatan, ini pencicil. Malah nggak turun. Curhatan pencicil. Iya, pencicil. Terus
Beli Putu? Ya, jadi itu dulu kita pisahkan mana kebutuhan, mana keinginan. Keinginan itu di masa sekarang mungkin kita bisa kurangi dulu lah kayak gitu. Misalnya keinginan pengen makan enak, nggak usah lah. Kita cuma perlu gitu ya. makan, kenyang, mungkin ya tahu tempe, ayam dikit nggak Cukup. apa-apa. Nggak usah stick lah kayak gitu. Itu bisa menghemat pengeluaran kan. Kemudian pengen jalan-jalan ntar dulu. Ya, jadi itu yang dilakukan dulu. Hal-hal yang Kemudian bersifat konsumtif mungkin Ya, agak konsumtif. dihindarin gitu ya. kemudian kita lihat momennya ntar sekarang kalau misalnya, karena ini kan semua masih belum pasti ya. Resesi itu juga masih belum pasti walaupun kemungkinannya 99% lah. Ada peluang setitik cercah harapan untuk tidak resesi itu, atau mungkin resesi tetapi tidak terlalu dalam, itu kan masih mungkin ya. Jadi kita lihat dulu momennya, mungkin kita pisahkan dulu mana kebutuhan keinginan, kita saving dulu lah. Ketika mungkin momennya udah mulai ada titik terang, oh perekonomian sudah mulai membaik nih, kita kira-kira resesi nggak bakalan dalam. Kita sudah mulai bisa melihat ke aset-aset investasi. Kalau misalnya mau jadi OKB, tapi ingat ada resikonya juga. Lihat peluang-peluang di pasar modal kayak gitu. Apakah nanti benar jadi kenyataan sektor properti akan naik kayak gitu? Bisa mungkin masuk ke saham propertinya, atau mungkin di saham-saham tambang, mineral, batu bara yang prospeknya ke depannya masih bakal bagus diperkirakan kayak gitu. Nah, kita bisa mulai masuk ke sana, tapi ingat risikonya tetap ada kayak gitu. Kalau dari lo Mas Adam? Iya, kalau di kondisi seperti sekarang sih kita harus pinter-pinter milih ini ya. Kalau tadi Beli Putu bilang apa kita harus bisa memisahkan mana kebutuhan, mana keinginan. Kita juga harus lihat juga pendapatan kita tuh ada berapa banyak gitu kan. Kalau kita berapa sumber, kalau memang cuma punya satu dan tadinya cukup aman, mungkin dengan gaya hidup yang sekarang sudah ada harus dikurangin. Atau mungkin salah satu cara yang lain adalah menambah sumber pendapatan. Bukan hal yang mudah, tapi kan tidak mustahil juga gitu kan. Kalau kita mau tidak mudah tapi tidak mustahil. Betul. Kita harus bisa menambah sumber pendapatan yang lain. Terus kita bisa kalau tadi dibilang peluangnya di pasar modal besar, tapi ingat juga jangan lihat bahwa masuk ke saham tuh bisa langsung cepat kaya gitu kan. Itu sebenarnya doktrin yang cukup salah gitu. Makanya selalu ada resikonya. Ada risiko high risk, high return. Memang ketika kita lagi tiba-tiba, memang kalau lagi pasarnya trennya naik, mau masuk di saham apapun akan naik gitu kan. Tapi ketika trennya seperti ini, ada risiko yang membayangi kayak resesi, terus kemudian mungkin kalau situasinya tidak ada konflik geopolitik, itu akan lebih mudah dibaca kali ya. Masalahnya ini perang ini berapa lama nih di sana, karena itu kan mempengaruhi harga komoditas dan lain-lain gitu kan. Kemudian juga ada masalah juga di Asia Timur, Jepang, Korea, China gitu kan, Taiwan gitu. Itu juga patut diwaspadai dan ya, IMF juga melihat ke arah sana gitu kan. Makanya dibilang 2023 itu suram. Jadi kita sebagai masyarakat ya kalau memang punya penghasilan, saving harus diperbesar karena untuk bertahan gitu kan. Tapi di sisi lain, apakah kita bisa berinvestasi di tengah risiko ancaman resesi? Ya bisa juga gitu kan. Kemana? Ya itu pilihan tergantung risikonya masing-masing para investor. Ada yang senang di saham, bisa cicil-cicil. Yang di bawah kita melihat apakah memang sektor properti akan naik gitu kan. Kita bisa cicil tuh di properti dikit-dikit. Atau misalnya ternyata komoditas masih lama nih, masih panjang ke depan, kita masih bisa masuk. Lihat dulu ketika ada koreksi kita masuk di saham komoditas. Atau kalau memang sudah punya, ada misalnya kita punya cash nih untuk kira-kira aman lah gitu. Tapi daripada nilainya turun kena dampak inflasi, kita masuk ke apa namanya, mungkin emas atau dolar gitu kan, yang benar-benar yang melindung nilai kayak gitu. Itu harus benar-benar dimanfaatkan sih. Mungkin yang harus digaris bawah di sini ya Sobat Cuan, orang kaya baru nggak serta-merta hartanya yang bertambah berlimpah-limpah, terus kemudian lo disebut sebagai orang kaya baru. Somehow lo survive dengan kondisi saat ini, berhasil ngelewatinnya gitu ya, dan tanpa memanfaatkan tanpa menambah hutang baru, tapi malah lo mungkin bisa save aset yang lo punya tanpa menjualnya, kemudian lo bisa bertahan dengan income yang ada dengan sedikit-sedikit nama penghasilan, dan lo berhasil lewatin ini, ya lo bisa disebut sebagai one of the successful person tanpa harus jadi miliarder gitu, nggak usah harus jadi orang kaya. Karena setelah itu ketika masanya selesai nih, masa resesinya, lo bisa melakukan banyak hal karena ya lo
save uang lo dengan baik, semuanya stabil gitu nggak sih? Betul, karena di dalam resesi itu bukan hanya muncul orang kaya baru sebenarnya. Itu juga karena orang kaya yang sudah ada mungkin kekayaannya jadi hilang. Jadi bener juga. Makanya gitu ya. jadi ada orang kaya baru. Ada yang tambah kaya juga gitu ya, orang Ada kaya yang makin kena kaya. turun karena mungkin Yang namanya hidup investasinya harus gagal berputar. atau apa gitu kan. Tapi memang bener sih, itu mungkin polanya. Jadi mindsetnya nggak usah terlalu kepikiran gue bisa jadi kaya gitu karena banyak momen atau apa. Ya bisa menjadi kaya, tapi mungkin lo harus lulus dulu nih dalam kondisi kayak gini, Betul. aman dulu. Abis itu lo cek nih, oh ya tabungan gue ternyata nggak kurang banyak. Oh gue nggak nambah utang nih. Oh aset gue aman, gue masih bisa bayar cicilan. Nah tuh lo udah keren banget gitu. Selamat gitu sebenarnya, dari kan udah resesi. selamat gitu dalam kondisi ini. Karena ini berat ya Sobat Cuan ya. Mungkin belum terlalu terasa, jadi mungkin harus punya aset pengaman, jaring pengaman untuk Sobat Cuan, khususnya di keuangan. Gitu ya. Semangat terus Sobat Cuan ya. Thank you banget udah dengerin kita hari ini. Jangan lupa dengerin konten podcast kita lainnya. Di mana aja? Ya, jangan lupa saksikan kontennya Cuap-Cuap Cuan di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan juga Anchor. Ya, follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di Cuap-Cuap Cuan. Di like, di share, dan juga di komen. Dan podcast kita hari ini juga tayang di CNBC Indonesia TV. Semangat terus Sobat Cuan ya. Maria pamit. Putu pamit. Adam pamit. Bye Sobat Cuan. Bye.